Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Van Gobel dari kelas 2E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu metode pembelajaran di sekolah dasar, yaitu metode demonstrasi. Apa sih itu metode demonstrasi? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode ini? Langsung saja ke pembahasannya. Metode demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Demonstrasi sebagai metode mengajar artinya seorang guru memperlihatkan suatu proses di depan kelas kepada seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Misalnya, cara membuat kue. Metode demonstrasi juga merupakan metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan saja. Kelebihan dan kelemahan dari metode demonstrasi. Sebagai suatu metode pembelajaran, demonstrasi memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, perhatian peserta didik dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh pengajar, sehingga peserta didik dapat menangkap hal-hal yang penting. Yang kedua, proses pembelajaran akan lebih menarik sebab peserta didik tak hanya mendengar tetapi juga menyaksikan secara langsung peristiwa yang terjadi di hadapan mereka, sehingga pembelajaran itu gampang untuk mereka terima. Yang ketiga, dengan cara mengamati secara langsung, peserta didik akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih meyakini keberadaan materi pembelajaran. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan membaca atau mendengar keterangan dari guru. Sebab peserta didik memperoleh persepsi-persepsi mereka masing-masing dengan jelas dari hasil pengamatan mereka sendiri. Yang kelima, bila peserta didik turut aktif melakukan demonstrasi, maka peserta didik akan memperoleh pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan serta keterampilan mereka. Di samping beberapa kelebihan yang tadi saya sebutkan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Untuk menghasilkan pertunjukan suatu proses tertentu, guru harus beberapa kali mencobanya terlebih dahulu, atau biasanya disebut dengan latihan sebelum masuk di dalam kelas, mendemonstrasikannya di dalam kelas. Demonstrasi memerlukan bahan-bahan dan tempat yang memadai, yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan dengan ceramah. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, metode demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan motivasi guru sendiri untuk keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Jika guru tidak ada kemauan atau tidak ada motivasi untuk menerapkan metode demonstrasi ini di depan kelas, maka metode ini tidak akan berhasil ketika diterapkan di dalam kelas nanti. Selanjutnya, saya akan men-share satu contoh video pembelajaran untuk anak kelas 1 SD mengenal bagian-bagian anggota tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Tubuh kita. Anggota tubuh kita terdiri dari kepala. Bagian dari kepala adalah
rambut, mata. Kita dapat melihat dengan adanya mata. Telinga. Dengan adanya telinga, kita dapat mendengar bermacam-macam suara. Hidung. Kita bernapas dan mencium macam-macam bau dengan hidung kita. Mulut. Dengan mulut kita dapat berbicara dan makan. Gigi. Berfungsi untuk menggigit dan mengunyah makanan, sehingga lebih mudah dicerna. Lidah. Kita dapat mengecap semua rasa makanan dengan lidah kita. Dahi. Alis. Pipi. Dagu. Badan. Bagian badan adalah leher, bahu, dada, perut, pinggang, pinggul, punggung, pantat, tangan. Berfungsi agar kita dapat memegang dan menyentuh. Bagian dari tangan adalah lengan, siku, telapak tangan, jari tangan, kaki. Kita dapat berjalan, berlari, dan melompat dengan adanya kaki. Bagian dari kaki adalah paha, lutut, jari kaki, betis, telapak kaki. Sekian penjelasan tentang metode pembelajaran demonstrasi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya